Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azura. Saya Dias. Di sini kami akan explore SMPIT Masjid Syuhada. Di sini akan kita lihat dari aspek sekolahnya ya. Secara umum ya. Sekolah secara umum, kita juga akan lihat dari segi fasilitasnya dan juga dari Lingkungan sekitar pastinya. Oke. Dapat tentang orang-orang di sini. Mungkin langsung aja ke sana. Oke. Ya. Taps. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Pak, kami mau nanya-nanya. Jadi kami dapat info kemarin kalau Masjid Syuhada itu ada SMP-nya. Tentang SMPIT Masjid Syuhada. Bisa ketemu sama siapa ya? Ya, nanti bisa ketemu dengan Bu Mailani selaku kepala sekolah juga bisa saya. Saya duluan ya Pak ya. Ya, Nanti kalau saya mau cek bidang sarana dan prasarana sekolah kemana ya Pak? nanti bisa ketemu dengan Pak Dwi Pak selaku Dwi ya. Sampas. Pak Dwi-nya ada nggak? Untuk hari ini kebetulan Pak Dwi lagi ada acara di luar. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, silahkan masuk. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dias. Di sini saya mau nanya tentang SMPIT Masjid Syuhada ini Bu. Tapi sebelumnya mungkin perkenalan dulu Bu dengan Ibu. Oh ya, saya Bu Melani Nur Hasanah. Ini biasanya Bapak Ibu guru di sini dan siswa memanggilnya Bu Melani gitu. Saya pimpinan di SMPIT Masjid Syuhada. Oke, Ibu Melani. Jadi begini Bu, saya ini pengen tahu nih Bu info tentang SMPIT Masjid Syuhada. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang SMPIT Masjid Syuhada. Oh ya, SMP Islam Terpadu Masjid Syuhada adalah salah satu SMPIT yang berada di bawah naungan Yayasan Masjid Syuhada. Dalam Yayasan Masjid Syuhada ini, kenapa saya tadi sampaikan salah satu? Karena ada TK Masjid Syuhada, ada SD Masjid Syuhada, ada SMPIT Masjid Syuhada, dan ada Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Jadi itu beberapa unit pendidikan yang ada di Yayasan Masjid Syuhada. Nah, SMPIT Masjid Syuhada lokasinya juga berada pas di depan Masjid Syuhada, Mbak. Jadi kalau Mbak tahu di depan itu kan sudah ada masjid besar, Masjid Agung, itu adalah Masjid Syuhada, masjid yang biasa kita gunakan untuk ibadah sehari-hari ketika siswa berada di sekolah. Nah, SMPIT sendiri berdiri pada tanggal 25 Maret tahun 2004. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah mendapatkan akreditasi A dengan nilai 95. Dulu pada awal pertama akreditasi pada tahun 2009, karena akreditasi tiap 5 tahun ya Mbak ya. Nah, tahun 2009 pertama akreditasi SMP mendapatkan predikat B pada saat itu. Karena jumlah siswa memang sedikit, lalu gedung pun juga belum lengkap fasilitasnya karena memang baru awal berdiri ya. Lalu akreditasi yang kedua pada tahun 2009 kita alhamdulillah mendapatkan nilai A akreditasi pada saat itu. Nilainya kalau 87 pada saat itu, dan alhamdulillah pada saat itu pun juga perkembangan siswa sudah lumayan, sudah banyak, ada 2 paralel di setiap kelasnya. Lalu di tahun 2019 kemarin ya, 2019 kemarin alhamdulillah SMPIT Masjid Syuhada mendapatkan akreditasi A dengan nilai 95. Ini menurut kami suatu perjuangan yang luar biasa, karena alhamdulillah dari nilai 87 tadi dari tahun 2015 akreditasi terakhir kita bisa menaikkan 7 peringkat ya. 7 peringkat, 8 peringkat malah ya, 95 dari 87 ya, 88 peringkat ya, dari 87 ke 98 itu sudah luar biasa, karena memang jumlah siswa kita juga sudah semakin banyak, lalu fasilitas sekolah semakin lengkap, kegiatan pembelajaran pun juga sudah mulai meningkat kualitasnya. Jadi alhamdulillah tenaga pendidik pun juga sudah berkualifikasi semua. Jadi itulah yang bisa menaikkan akreditasi kita dari tahun depan. Oke, lalu apa sih Bu yang menarik dari SMPIT Masjid Syuhada dibandingkan dengan SMP Islam Terpadu lainnya? Yang jelas SMPIT Masjid Syuhada itu yang pertama ada di pusat kota Jogja. Satu-satunya SMPIT yang berada di pusat kota Jogja itu ya hanya SMPIT Masjid Syuhada. Kita tahu bersama, mau ke dekat Tugu kan Mbak ya, tadi lewat Tugu kan, mau ke Tugu aja pun cuma 5 menit aja jalan Dekat bisa banget ya, Bu. ya. Anak-anak biasanya kalau olahraga pagi tuh kadang jalan sampai dari Tugu gitu kan. Mau ke Malioboro juga paling 10 menit aja sampai. Dan yang paling mendasar ini, yang paling penting itu karena berada di lokasi Masjid Syuhada.
ikonnya ini adalah kita adalah Masjid Syuhada ini, yang dimana Masjid Syuhada ini adalah masjid besar, masjid yang bersejarah. Bahkan sampai dunia pun tahu tentang keberadaan Masjid Syuhada ini karena memang benar-benar bersejarah di Indonesia. Nah, lalu yang kedua, tidak hanya dari letaknya, Mbak, kita ada beberapa program unggulan yang kita genjot yang harus diikuti oleh seluruh siswa, sehingga menghasilkan siswa yang unggul, cerdas, kreatif, berakhlakul karimah sesuai dengan visi kita, gitu ya. Satu, ada program halaqah diniyah. Dua, ada kelas khusus tahfidz. Jadi anak-anak yang memang sudah punya hafalan lebih, kita kelompokkan jadi satu kelas dan kita kejar hafalannya, gitu ya. Itu biasanya di jam 6 pagi. Kalau biasanya KBM jam 7 pagi, itu anak-anak kita minta berangkat jam 6 pagi untuk menambah hafalan mereka. Karena kalau pagi itu kan fresh ya, Mbak ya. Jadi anak-anak bisa menambah, bisa lebih senang hafalannya, itu kan pagi. Itu juga dengan halaqah-halaqah tertentu dengan ustadz-ustadz pendampingnya. Lalu yang ketiga, ada program atau kelas tilawati intensif. Jadi di sini metode pembelajaran Qurannya dengan metode tilawati. Ya, alhamdulillah anak-anak ini sudah berjalan. Bahkan pada saat pandemi pun, Mbak, anak-anak tetap berjalan. Tahasus berjalan, tahfidz berjalan, lalu tilawati juga berjalan. Jadi mereka menggunakan media Zoom atau Google Meet atau WhatsApp, video call WhatsApp itu dalam menambah hafalan anak-anak dan juga menambah kemampuan membaca Quran dengan metode tilawati. Selain itu ada program literasi, Mbak. Ini kemarin kita mengencarkan adanya pojok baca di tiap kelas, dan alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan harapan. Dan mungkin nanti bisa dilihat di setiap kelas kita, 12 kelas kita itu semua ada pojok bacanya, dan itu yang mengusahakan adalah anak-anak sendiri dan juga dibantu oleh orang tua. Jadi pojok baca ini memang sangat bermanfaat untuk anak-anak. Ketika ada jam kosong misalnya, atau ketika anak-anak jenuh belajar, mereka bisa ke belakang, bisa melihat buku-buku atau membaca buku-buku di belakang. Gitu. Nah, ini sudah berjalan dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih dirasa manfaat. Lalu ada program kelas OSN, kelas Olimpiade Sains Nasional. Itu kita genjot anak-anak yang memang sekiranya mampu, berkompeten, kita beri tambahan materi, kita drill soal-soal dan sebagainya. Ini kita siapkan untuk bisa ikut dalam Olimpiade yang diselenggarakan dari kota, provinsi maupun sampai nasional. Nah, itu beberapa keunggulan dari SMPT Masjid Syuhada. Jadi program-programnya baik sekolahnya maupun lingkungannya sangat mendukung ya, Bu ya, siswa-siswi untuk terus berkembang gitu. Ya, alhamdulillah. Dan ini bisa bisa dilihat dari capaian prestasinya, Mbak. Nanti bisa dilihat juga itu ada beberapa prestasi atau piala-piala yang sudah diperoleh oleh anak-anak kita. Apa aja, Bu, prestasinya? Oh ya, ada prestasi akademik, prestasi non akademik. Prestasi akademik tadi ada beberapa kejuaraan OSN anak-anak kita, Olimpiade Sains. Lalu yang kedua yang non akademik itu memang paling banyak nih, luar biasa. Ini semua lahir dari beberapa kegiatan ekstra yang ada di tempat kita, gitu ya. Satu, kalau dulu kita ini ya, yang sudah berjalan ini ada ekstra kaligrafi, ekstra akapela, ekstra rebana, ekstra warisaman. Alhamdulillah sudah banyak mulai prestasi, banyak memberikan kejuaraan di sekolah kita, di sekolah SMPT Masjid Syuhada. Lalu Qiraah itu juga alhamdulillah sudah beberapa kali juara. Lalu MSQ, Musyabaqah Syarhil Quran, itu alhamdulillah juga beberapa kali juara sampai ke provinsi, alhamdulillah. Jadi memang dari prestasi non akademik ini sampai sekolah kita terkenal, oh kalau SMP itu Masjid Syuhada pasti juara ini itu sudah ini sudah booming ya, sudah jadi ikonik. Oh, kalau udah saingan dengan SMP Syuhada udah gitu kan. Kadang ada yang ketika kita mendampingi di beberapa lomba ada yang bisa sampai menyampaikan seperti itu gitu kan, alhamdulillah. Nah, itulah salah satu bentuk wujud keberhasilan program-program kita di SMP dan Masjid Syuhada, dan juga keberhasilan ekstra yang ada di SMP kita. Lalu untuk Bu Maya sendiri sudah berapa lama, Bu, menjadi kepala sekolah di SMP? Ya, sedikit cerita, dulu saya di sini tahun 2005, Mbak. SMP berdiri tahun 2004, saya di sini tahun 2005. Lalu pada saat itu saya mengajar guru IPS. Setelah itu saya diberi amanah menjadi staf kesiswaan. Diberi amanah lagi, kemudian berapa tahun kemudian menjadi wakil kepala sekolah kesiswaan. Nah, lalu ada pemilihan kepala sekolah menggantikan Bapak Dwi Purnomo pada saat
sekolah yang ketiga Mbak. Dari sejak berdirinya SMPIT tahun 2004 itu kepala sekolah oleh Ibu almarhum Ibu Dr. Anda Hajah Kadar ini. Setelah itu digantikan oleh beliau Bapak Dwi Purnomo sudah 2 periode, dan sekarang Pak Dwi Purnomo sudah menjadi ini wakil kepala sekolah di dalam masih membantu kita di sini, dan saya yang ketiga, periode ketiga tahun 2018 gitu. Lalu untuk jumlah pendidik dan tenaga pendidikan di sini ada berapa banyak nih? Di sini mengalami peningkatan yang jelas jumlah pendidiknya. Dulu pada awal masuk saya, teman-teman saya waktu itu sebagai pendidik atau sebagai guru hanya sekitar mungkin 10 orang. Bahkan lebih banyak gurunya daripada muridnya pada saat itu awal berdiri. Gurunya ada 10, muridnya ada 8, ada waktu itu gitu kan. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, alhamdulillah SMPIT Mahasiswa semakin dipercaya oleh masyarakat. Dari satu kelas yang tidak full hanya beberapa belas siswa, lalu meningkat menjadi 1 kelas full, lalu meningkat menjadi 2 kelas, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai 4 kelas Mbak. Maka dari itu dengan meningkatnya jumlah siswa pasti akan meningkat pula jumlah guru di SMPIT. Dulu yang pada saat itu saya hanya ada 10-an guru, sekarang sudah 30-an guru Mbak. 30 guru di SMPIT Mahasiswa, dan juga ada tenaga kependidikan yang dulu hanya 1 kata usaha, sekarang alhamdulillah sudah ada 5 yang membantu kami di administrasi ya. Mungkin terlebih jelasnya bisa saya perkenalkan dengan bagian tata usaha, sama ada Bapak Ibu guru juga. Pas di sini juga ada pelatihan Bapak Ibu guru untuk persiapan tahun ajaran baru besok. Gitu saya perkenalkan ya. Boleh Bu. Oke. Ini kita masuk ya di ruang wakil kepala sekolah. Nah, di sini saya dibantu oleh pimpinan-pimpinan di SMPIT Mahasiswa. Jadi ada 3 wakil kepala sekolah di sini, Mbak. Di sini ada Pak Dwi Purnomo. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak Dwi Purnomo ini wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan keuangan gitu ya. Lalu ini Mbak Dias, beliau adalah Bu Yamidah. Selamat pagi. Bu Yamidah ini wakil kepala sekolah bidang akademik. Ya. Lalu di sini yang terakhir wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ada Bapak Yajen Asrori. Selamat pagi Pak. Nah ini mereka sedang mempersiapkan untuk besok tahun ajaran baru di sini. Selamat bekerja Bapak Ibu semuanya. Selamat Ibu. Kita ke ruang usaha ya sekarang ya. Dan di sini kita dibantu oleh beberapa tenaga tata usaha. Ya. Tapi di sini saya perkenalkan beberapa saja ya Mbak ya. Ini ada Bapak Ibu Badri Stianingsih atau biasa disebut Bu Ning atau Mbak Ning. Nah ini kepala tata usaha di sini. Mbak Ning, selamat pagi. Iya. Lalu di sini ada Mbak Norma Puspita. Ini staf dari tata usaha, administrasi juga. Lalu dibantu juga Bapak Dr. Arif Suadi. Ya, Pak. Ya, ini staf administrasi juga. Dan ini ada Mas Isnan atau Pak Isnan ya. Ini staf bendahara kita. Jadi kalau ada yang tanya tentang SPP, pembayaran dan sebagainya, kok Mas Isnan. Jadi ini ini laptop semua sama kwitansi. Karena biasanya dari BMT itu kwitansi lalu masuk ke sini direkap dengan Mas Isnan. Pembayaran SPP dan sebagainya. Ya gitu. Kita ke ruang guru ya. Ini udah ada pelatihan ruang guru. Ya. Lanjut. Nah ini pas ada pelatihan Bapak Ibu guru. Ya Bapak Ibu guru ini sedang ada pelatihan pembuatan media pembelajaran untuk persiapan tahun ajaran baru. Nah ini semua Bapak Ibu guru pada di hari liburnya Mbak tetap berangkat untuk persiapan besok pembelajaran. Karena kita masih pakai daring, jadi bisa ada. Monggo bisa disapa Bapak Ibu guru. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, bisa kita juga ada visi kami Mbak, visi ini terpampang jelas menciptakan lulusan yang unggul, cerdas, kreatif dan berakhlakul karimah seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Ya mungkin itu Mbak yang saya sampaikan. Ada yang perjelas lagi
kasih informasinya sangat lengkap. Mungkin nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Bu pintu selalu terbuka. Baik saya untuk siapapun bisa insya Allah. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Pak, duitnya? Pak Dwi ada. Oh, oke. Oh, yang itu. Jalan ya, Pak? Iya. Ayo, Pak. Ya. Ya betul. Ada apa? Gini, Pak, saya Azura. Di sini saya mau explore SMP Syuhada, mau tahu aja di sini ada apa saja fasilitasnya dan lain-lain. Bisa jelasin nggak, Pak? Boleh, silakan. Silakan. Ya. Mana? Mulai dari mana? Oh, yang dasar dulu, Pak. Oke, kalau kita di SMPT Masjid Syuhada jelas ada beberapa fasilitas sarana yang memang harus ada. Yang pertama tentunya kelas itu ciri utama. Oh, jelas. Yang kedua fasilitas laboratorium. Oh, ada laboratorium. Yang ketiga fasilitas yang lain. Nah, nanti yuk kita jalan dulu ya. Kita mulai dari yang paling dekat dulu aja ya. Siap. Ini UKS kita. Ya memang cukup sederhana UKS-nya. Tapi fasilitasnya? Kita dilengkapi dengan alat-alat yang ada. Jadi Oke. ada alat-alat yang ada di sana yang memang alat-alat kesehatan yang memang disyaratkan harus ada di UKS. Nah, yang kedua yang paling dekat kita masuk ke lab IPA. Lab IPA yang kita gunakan setiap hari di sini. Ini lab ini adalah perangkat-perangkat yang ada di lab IPA kita. Ada beberapa perangkat yang harus ada. Ini ada untuk alat-alat prakteknya. Di sini ada untuk biologi, untuk fisika, dan juga untuk kimia. Itu di sana ada obat juga? Bukan, ini perangkat yang untuk IPA. Oh, yang IPA fisika. semua? Ya, Oh, nanti fisika. di sini lab IPA, jadi ada fisika, ada IPA, ada kimia. Memang lab IPA khusus? Iya, khusus untuk IPA. Ini Anda bisa lihat, ini alat ini contohnya ada salah satu hasil karya dari anak-anak. Hasil karya anak-anak, misalnya di sini hasil dari biologi. Nah, ini contohnya yang memang ada yang kita simpan di sini untuk bisa jadi sebuah dokumentasi. Nah, gitu. Kita di sini ada mikroskop yang memang digunakan untuk praktek fisika. Juga ada alat bahan-bahan kimia dan biologi yang memang ada. Jangan tuh yang lain, perangkat-perangkat yang lain itu untuk praktek di sini lebih banyak ke IPA dan kimia. Ini cukup lengkap ya, Pak? Ya, untuk peralatan kita cukup. Sekarang kita akan coba masuk kelas ya, Pak. Oh, iya. Nah, ini tanda ini kita lengkapi dengan apa namanya karakter. Oh. Bijaksana, ada tanggung jawab, ada pemimpin, dan seterusnya. Di semua baik yang sebelah barat maupun sebelah timur. Ini termasuk gedung lama. Gedung lama memang dibangun tahun 2014. Sedangkan yang sebelah barat itu belum baru. Belum baru yang kemarin 2018 itu baru kita fungsikan. Untuk ruangan kelas. Nah, di sini setiap kelas kelengkapannya sama antara kelas satu dengan yang lain. Contohnya ini kita masuk di kelas 8D. Tuh, ini kelasnya. Di setiap kelas ada yang pertama LCD. LCD ini semua kelas ada. Yang kedua ada kipas angin. Ini masing-masing kelas ada 4 unit kipas angin sehingga harapan kita tidak terlalu panas. Terus nyaman betul. Di sini ada papan kelas. Harapannya ini informasi kelas bisa tersampaikan di sini. Juga ini ada air minum yang digunakan anak-anak, papan tulis. Lalu kita juga melengkapi dengan sound kelas. Nah, di sini ada perangkat sound kelas yang bisa dilihat. Ada 2 sound kelas. Ini fungsinya untuk apa?
ketika pembelajaran ada guru menampilkan video atau audio, bisa lewat situ. Nah, Oke Pak, sebentar saya mau tanya untuk yang di belakang itu apa ya Pak ya? oke, ini bagus. Ini yang di belakang ini pojok baca. Di setiap kelas ada pojok baca. Di sana ada. Jadi kita lihat. Nah, ini adalah pojok baca hasil kreasi kelas 8D. Oh, kreasi kelas di sini Pak? Iya, masing-masing kelas berkreasi. Berkreasi. Nah, ini contohnya. Nah, kebetulan pojok baca ini tahun 2019 kemarin kita lombakan. Nah, ini yang khususnya di sini pojok baca di kelas 8D mendapatkan juara 2. Oh, ini salah satu juaranya Pak? Iya. Oh, terus Pak, mohon maaf, bukunya ini dari mana ya Pak? Oh, bukunya ini dari siswa sendiri. Oh, memang kreasi Jadi siswa siswa sendiri. dia memberikan sumbangan buku untuk bisa dipajang di pojok baca dan dia bisa digunakan untuk kelas itu membaca. Ada waktu yang memang ketika ada waktu senggang bisa untuk membaca di kelas. Ini pojok baca ini memang dari siswa oleh siswa untuk siswa ya? Iya, ini kan memang harapannya kami bahwa kelas ini bisa menjadi rumah kedua setelah rumahnya sendiri. Nah, di kelas ini dia bisa nyaman, dia bisa bereksplor terkait tentang pengetahuan. Salah satunya di pojok baca selain yang di perpustakaan. Berarti di kelas itu bukan hanya belajar akademik, tapi juga belajar hal-hal yang tidak diajarkan di kelas Iya, guru. betul. Tidak hanya mau saja, tapi memang di sini untuk bisa saja sebagai sebuah hiburan ya. Kalau dia disebutkan ada komik, ada macam-macam yang memang tidak hanya buku pelajaran saja yang dan di sini juga ada quote ya, quote atau kata-kata yang bisa memotivasi anak-anak. Iya, itu ini pojok baca. Oh iya, di setiap kelas kita juga melengkapi CCTV. Nah, kita di setiap kelas ada CCTV yang memang bisa memantau kondisi kelas. Sehingga ketika ada kejadian apa, itu bisa dipantau dari situ. Jelas gitu ya. Nah, selain itu kita juga ada di sini ada rak. Rak ini memang belum semuanya. Rak ini pun sesuai dengan kelas masing-masing. Kalau apakah ada rak atau tidak itu dikoordinasi oleh siswa. Nah, di sebelah depan yang wajib ada rak untuk Al-Quran. Itu sudah ada yang di setiap pagi ada baca Quran. Setiap pagi ini yang untuk suasana kelas ya sesuai dengan standar yang ada memang harus ada dan ada beberapa yang bisa kita tambahkan untuk adanya kelas itu sebagai bentuk kekhususan dari sekolah kita. Jadi masih akan dikembangkan lagi ya? Iya, tetap akan kita kembangkan. Ada tambahan juga kita di sini juga ada kantin. Jadi kalau mau berkunjung kantin ada di sebelah. Oh, di bawah ya, Pak? Di bawah sebelah barat. Nah, kalau yang di bawah ini adalah tempat untuk olahraga atau lapangan. Semua di sini ya Pak? Semua di sini. Jadi ketika ini pada saat pembelajaran memang tidak ada kendaraan di sini kan karena pada saat libur jadi dimanfaatkan untuk parkir. Kalau nggak ada, kalau parkir ada di sebelah barat semuanya sehingga bisa kita gunakan untuk lapangan. Nah, selain di sini kita juga bisa manfaatkan di area masjid. Oh, masjid juga bisa dipakai SMP ya Pak? Bisa dipakai, taman di sana juga ada. Nah, ketika untuk anak-anak ibadah tentunya karena kita ada di komplek Masjid Syuhada, Ya. tentunya kita ada di Masjid Syuhada. Oh, semuanya di sana? Dari sholat duha, terus sholat zuhur, sholat asar kita semua ada di masjid. Jadi nggak perlu musola ya Pak? Oh, tidak ada musola, tapi ya memang di situ sebagai kita fungsinya kan sekolah ini salah satunya adalah untuk meramaikan masjid, memakmurkan masjid sehingga itu bisa target kita untuk memakmurkan masjid itu bisa tercapai Siswa-siswinya. Oh iya. Baik, Mas Azura, ini kebetulan saya ada acara. Oh iya, mohon maaf Pak, saya ganggu waktunya. Iya, ada acara sehingga nanti mohon maaf tidak bisa mendampingi semuanya. Nanti Masih silakan banyak, Pak? bisa bertanya-tanya ke tempat-tempat lain. Kalau misalkan nanti perlu
kapan-kapan berkunjung lagi silahkan. Kita akan terbuka untuk semua. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, mari Terima kasih, Pak, ya. hati-hati di jalan. Makasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum. Mari. Oke, jadi mohon maaf sebenarnya teman-teman karena saya kesini juga dadakan. Ternyata Pak Dwi Purnomo yang menjadi wakil kepala bagian sarana dan prasarana di sekolah ini sedang ada acara. Dan seperti emang beliau ini sangat-sangat sibuk, jadi terpaksa harus kita cukupkan. Mungkin itu dulu, sepertinya sudah sangat-sangat mencukupi untuk info yang perlu kita ketahui tentang SMPT Madya Syuhada. Ya sudah lebih kenal lah dengan sekolah ini. Jadi sekarang saya sama teman saya mau pamit dulu. Kita mau explore mas kita. Oh ya, silahkan. Hati-hati di jalan ya. Masih banyak Pak. Sama-sama. Mari Pak. Sama ya, hati-hati. Bapak yang ini ya, jualan di sini ya. Saya jualan di sini dan saya mengelola PKL-nya. Udah berapa lama Pak di sini Pak? Saya jualan di sini baru tahun 88. Dari 88 Pak. Ya, 88. Hidup di sini tahun 61. Oke. Belum lama. Ini hari ini. Anda belum di sana, belum di program. Iya. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Pak Ngadikan. Oke, Pak Adikan. Jadi gini Pak, kan Bapak udah lama nih tinggal di sini ya Pak Ya. ya. Kita mau nanya-nanya tentang SMPT Madya Syuhada ini bagaimana sih Pak orang-orangnya? Maksudnya karakter. Iya, Karakter anak. guru-gurunya mungkin. Begini, siswi. nek anak-anak itu wajar. Misalnya ke sini ada yang kurang sopan, ada yang sopan itu wajar. Sifatnya saya mendidik. Ada salah satu anak yang katakanlah beli gorengan dikasih tangan kiri aja kita didik. Kata tanya apa kata yang karena sakit baru didik. Itu saja. Sifatnya mendidik. Gedung percetakan paling terkenal. Percetakan paling terkenal namanya percetakan nasional yang punya nama Pak Bena. Tadi saya lanjut di SMP ya Pak ya. Sekarang jual di sebagian juga kapan pun aktif gitu. Jadi secara umum sebenarnya kalau anak-anaknya masih ya Wajar, gitu. wajar, Iya. wajar. Ya, Ya. ya Sering juga lama-lama. sering kesini. Nah, tentang guru ini kan ya namanya pendidik ya mau tidak mau. Karena anak-anak ada yang kan itu wajar. Nah, saya sifatnya mendidik. Kok tak marahin enggak? Satu, juga anak kecil juga tekan konsumen saya. Gimana lagi? Udah, udah. Ya. Makasih banyak ya, Pak. oke, Makasih, moga-moga. Pak. Ya, oke. Nah, ini Dan cukup kenal lah Pak ya sama anak-anak SMP sama guru-gurunya. ya sebagian Nih, kalau anak-anak SMP itu pas di masjid gimana ya? Ya sebetulnya tergantung dari anak-anaknya. Ada yang memang agak bandel, ada yang mulai kalem. Memang beda-beda Pak ya. Jadi emang ya sewajarnya anak-anak lah ya. Kalau untuk guru-guru gimana Pak di sini Pak orang-orangnya? Guru-guru juga lumayan ramah. Artinya ya nggak judes-judes atau bagaimana gitu. Sering ketemu ya Pak ya dengan guru-guru ya Pak? Tiap sholat zuhur minimal ya Pak ya. Di sini ada guru ya. Banyak soalnya Pak ya anak-anak. Karena memang ya ada yang memang dari pribadinya sudah baik, artinya sholat dimulai langsung mengikuti. Ada yang masih nongkrong-nongkrong di kursi dan sebagainya. Jadi ya ada yang tertib, ya ada yang enggak.
Ada lagi yang mau tanya, Pak? Mungkin udah ya itu Udah dulu ya. Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih kembali. Mari, Pak. Mari Pak. Sama-sama, Adik. Misi Pak. Iya, Pak. Ini mau beli. Pinten, Pak, satunya, Pak? Tinggal jalan-jalan. Oh, oke. 10.000 ya, Pak? Ya, Anu, Pak, kami sekalian mau tanya-tanya ya, soal SMPT Masjid Syuhada, bisa ya, Pak? ya. Sebelumnya Pak, nama Bapak siapa ya Pak? Pak Yo, Pak Yo. Ya. Sudah berapa lama Pak jualan di sini? mulai 95. Waduh, lama banget ya. Lama, Pak. Ya, SMP belum ada ya, Pak? belum. Berarti udah kenal dong ya Pak dengan SMP dan Syuhada. Ya, Anak-anaknya sering beli di sini, Pak? sering. Banyak, Pak? Banyak. Gimana, Pak? Sama orang tuanya juga. Gimana, Pak, anak-anaknya, Pak? Menurut Bapak? Ya, bagus-bagus. Ramah, Pak? Sama. Asik, Pak? Iya, Lucu-lucu ya Pak ya pasti anak-anaknya. Kalau guru-gurunya gimana Pak? ya bagus juga. Bagus sih. Sering beli, Pak? Sering. Iya. Masa nggak beli, Pak? Biasanya selesai jam berapa sih Pak sekolah di sini Pak? Sekolahnya. Iya, Masuknya jam 7. selesainya. Terus istirahatnya itu jam 5, 10. Kalau yang SMP. Kalau yang SD itu jam 9. Oke, jadi nih kalau kita lihat dari programnya, fasilitasnya dan lingkungan sekitarnya, menurut saya pribadi ya, SMPT Masjid Syuhada itu benar-benar worth it kalau teman-teman mau sekolah di sana. Recommended ya. Pemain di jelas. Menurut saya juga SMPT Masjid Syuhada ini sangat mendukung siswa-siswinya untuk belajar baik secara akademis maupun non akademis dengan baik tentunya karena juga dekat dengan Masjid Syuhada nih. Jadi Yes. pasti agamanya bakal diunggulkan ya. Ya, pendidikan agamanya tidak usah dipertanyakan lagi. Oke, mungkin begitu. Sekian dari kami, saya Dias. Saya Azura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.